Abigail Giawan, Ewin Santi, berarti hari semua ya? Iya, Bu. Baik anak-anak kami semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, pada surga kami kembali mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dari rumah perjalanan sampai sekolah ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi pelajaran Pancasila. Supaya kita boleh berikut. Sebelum kita belajar, coba lihat Ibu. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Bisa? Bisa. Belajar ya. Buat 3 ya. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan buka buku pelajaran bahasa Indonesia ya. Pelajaran bahasa Indonesia ini lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang puisi rakyat. Masih ingat? Masih, Bu. Kalau masih ingat, siapakah yang masih ingat apa itu artinya puisi rakyat? Siapa yang bisa? Silakan dulu. Sebutkan. Puisi rakyat adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terdiri dari 3 jenis, yaitu gurindam, syair, dan pantun. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan buat teman. Memang ketua kelas ini hebat. Tepuk tangan lagi. Ya, benar. Puisi rakyat itu adalah puisi lama Indonesia yang terdiri dari memiliki jenis yaitu gurindam, syair, dan pantun. Berarti pantun ini tidak asing lagi buat kalian. Pernah dengar yang namanya pantun? Nah, karena tidak asing, mungkin di kelas 4 pernah kalian pelajari yang namanya pantun. Benar kan? Pernah belajar di kelas 4? Tapi tidak asing lagi di telinga kalian. Apa itu yang namanya pantun? Kalau masih ingat kalian, pikir-pikir, kalau kalian pikir pantun itu artinya apa? Bisa kamu? Ya silakan, boleh.
isinya pantun. Setelah nanti Ibu jelaskan, berarti kalian mengerti, bisa memahami, dan bisa menuliskannya nanti, menjelaskannya apa itu ciri-cirinya pantun, dan apa itu yang namanya jenis-jenis yang termasuk dalam jenis-jenis pantun. Yang kedua, bisa nanti kalian buat sendiri pantun. Sehingga nanti kalau ketemu kawan kalian di luar, ketemu nanti teman kalian, bisa kalian berpantun. Yang ketiga nanti kalian bisa mempresentasikannya hasil kerja kalian tersebut di depan kelas. Jangan malu-malu nanti ya. Kalau ibu suruh nanti presentasikan hasil kerjamu, jangan nanti malu. Saya malu, tapi jangan, harus berani. Mana ibu yang namanya itu. Nah, itu tujuan kita untuk mempelajari pantun hari ini. Masuk kita pada ciri-ciri pantunnya tadi. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun terdiri atas sampiran dan isi. Berarti pantun ini bukan cuma dibuat saja, bukan hanya ditulis-tulis saja, tetapi harus ada sampirannya, harus ada isinya. Di mana terletak sampiran dan isinya? Kalau masih ingat kalian? Di mana? Masih ingat tidak? Siapa yang masih? Mana Jason? Sampiran terdapat baris 2 dan Nah, benar. Tepuk tangan. Teman kita si Jason, benar yang dia ucapkan. Sampiran itu berada pada baris pertama dan baris kedua. Nah, ini jumlah suku kata dalam suatu baris antara 8 sampai 12 suku kata. Itu ciri yang kedua. Apa maksudnya ini? Jumlah suku kata dalam suatu baris antara 8 sampai 12 suku kata. Apa maksudnya kalau pemahaman kalian? Nah, ibu jelaskan. Jumlah suku kata dalam suatu baris itu, tiap baris pantun tadi itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Coba kita lihat contoh pantun tadi. Ini tiap baris ini kayu randu, kayu jati. Ini satu baris ini namanya. Satu baris. Berarti setiap baris ini memiliki 8 sampai 12 suku kata. Ayo kita hitung, kita buktikan. Ini K, satu suku kata itu. K, satu, U, satu suku kata. Berapa semua? 2. Ra, itu satu suku kata. Berapa? 3. Lu, berapa? K, 5. U, 6. Ja, 7. Ti, 8. Berarti satu baris ini kayu randu, kayu jati. Satu baris itu memiliki berapa suku kata? 8. Nah, ibu bujuk ya. Si Gesa. Kenapa salah Gesa? Mana yang salah? Sebenarnya itu berapa suku kata? 9. Masih belum bisa kan? Nah, coba kita hitung ya. Satu suku kata. Senang. 2. Ni. 3. An. 4. Ra. 5. Sa. 6. Nya. 7. Ha. 8. Ti. 9. Berarti suku katanya 9. Bisa kan? Tepuk tangan dulu. Harus bisa kalian bedakan, harus bisa kalian hitung. Setiap baris dalam pantun itu memiliki 8 suku kata sampai 12 suku kata. Ciri-ciri yang ketiga, sajaknya. Sajaknya adalah A, B, A, B. Sajaknya adalah A, B, A, B. Kita lihat lagi contoh pantun tadi. Coba perhatikan pantun kanak-kanak. Istilahnya AB pola AB AB
ketiganya harus sama pada baris pertama. Begitu juga pada baris kedua harus sama akhirannya itu pada baris keempat. Ada pertanyaan dari Ibu. Pantun si Jajut itu apakah sama dengan ciri-ciri atau arti dari pantun yang Ibu jelaskan tadi sama kalian? Kenapa tidak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Flora? Karena puisi Jajut hanya memiliki 2 baris, sedangkan puisi yang benar memiliki 4 baris dan memiliki pola ABAD. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Benar. Kalau pantun si Jajut itu hanya 2, tidak terikat aturan, nggak ada aturannya. Bisa dibuat 2, 3, jangan bersembunyi. 2, 3, 4, 5, ayo kawan kita bermain. Tetapi pantun yang Ibu jelaskan tadi itu terikat aturannya, ada arti tersendirinya, ada ciri-cirinya. Bagaimana? Udah bisa paham kan? Sudah. Berarti kalau udah bisa paham, bagaimana? Masih ada semangatnya? Tepuk semangat dulu. Ayo silakan berdiri semua. Tepuk semangat. Supaya lebih semangat dari kalian. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Silakan dulu. Kita lanjut. Bisa kita lanjut? Baik, setelah kita pelajari ciri-ciri daripada pantun, ada yang disebut dengan jenis-jenis pantun. Ini berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 buah. Ada yang bisa, yang ingin mau membacakannya buat kita. Siapa yang mau ingin baca kali ini? Ketua kelas bisa? Ya, silakan baca. Pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Terima kasih, tepuk tangan buat ketua. Setelah dibacakan oleh ketua kelas, jenis pantun ini. Jenis pantun ini berdasarkan isinya ada 4 jenis, ada 4 buah, yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka ini berisi hal-hal lucu dan menarik. Lalu pantun nasihat. Pantun nasihat ini pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral. Kemudian pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dengan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Yang berikutnya, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Berarti pantun ini berisi perumpamaan atau ibarat. Udah bagaimana? Bisa mengerti semua anak-anakku? Bisa, Bu. Anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng? Bisa. Di sini nanti ibu bagikan LKPD-nya. Kemarin ada kelompok kita di sini. Ada kelompokan berapa kelompok kita? Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Ibu bagi tugasnya. Di LKPD ini
di LKPD ini ibu bagikan semua. Nanti kalian menjawab apa pertanyaan yang ada di LKPD ini berdasarkan jawaban yang benar. Lalu nanti kalian mempresentasikannya di depan. Ibu suruh nanti siapa ketua kelompoknya ke depan dan membacakan hasil jeripaya kalian tiap-tiap kelompok. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan kertas LKPD-nya. Coba lihat di baris pertama itu atau di lembar pertama itu, coba perhatikan. Coba nanti ditulis, ibu bagikan kelompoknya. Ini kita sebut kelompok pantun muda. Tulis nanti di lembar LKPD-mu nama kelompokmu. Lalu ini kita beri nama kelompok pantun jenaka. Ini kita beri nama kelompok pantun anak-anak. Silakan kerjakan selama 8 sampai 10 menit. Sudah siap? Nah, kita mulai dari kelompok pantun muda. Siapa ketua kelompoknya yang mau mempresentasikannya ke depan? Silakan. Teman-teman, ini hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok pantun muda. Tuliskan jenis-jenis pantun berdasarkan kehidupan atau usia manusia. Pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Tuliskan jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Beli kuaci di warung Bengkulu. Kuaci dimasukkan ke dalam satu loyang. Dan aku bilang sayang, kan hanya terdiam tersipu malu. Sebelum teman kita ini belum lagi ke belakang. Sebelum ke belakang teman kita kelompok pantun muda sesuai dengan yang dibacakannya tadi menurut kelompok anak-anak, kelompok pantun jenaka, apakah jawaban dari kelompok pantun muda ini benar atau salah? Benar? Yang kedua kita persilakan
akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Teman-teman, ini hasil kerja kelompok kami dari kelompok Pantun Jenaka. Nama kelompok Permata, Loren, Fadil, dan Eva di kelas 5 SD. Pantun yang memiliki kaitan dengan masa anak-anak yang menggambarkan sukacita maupun dukacita adalah pantun anak-anak. Tuliskan jenis pantun dan dasarnya isi pantun jenaka. Buah pisang, buah tomat, cakep. Disimpan di lubuk padi, cakep. Atas tercium bau menyengat, cakep. Banyak kamu yang belum mandi. Bagaimana menurut kalian? Kelompok muda dan kelompok anak-anak. Jawaban dari kelompok jenaka. Apa benar semua? Benar. Yang terakhir kita persilakan. Yang terakhir adalah kelompok pantun anak-anak. Dipersilakan. Teman-teman, inilah hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok pantun anak-anak. Pergi ke pantai berkacamata, cakep. Bertambah keren dengan senyuman, cakep. Selalu jaga perkataan kita, cakep. Jangan sakiti hati teman, cakep. Tangan buat kelompok pantun anak-anak. Baik, anak-anak ibu yang masih sedang kan? Tepuk semangat. Baik, anak-anak kami semua, setelah kita kerja kelompok, udah mempresentasikannya, menyampaikannya, menuliskan semua ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Ibu harapkan pelajaran kita hari ini udah bisa mengerti, udah bisa dipahami, sehingga nanti ke depan kalau kita lagi atau kalian ke SMP, masuk ke SMA, mengalami atau mendapatkan hal seperti ini atau belajar tentang pantun tidak lagi terlalu asing buat kalian, sehingga nanti kalau disuruh untuk membuat pantun bisa kalian buat. Jangan seperti pantun si janji tadi. Atau ada pantun yang dibuat, ikan hiu makan tomat, I love you so much. Ada lagi 2, 3, 4, 5, aku sayang kalian semua. Itu kan? Tapi kalau membuat pantun harus sesuai dengan ciri-cirinya, harus melalui aturan yang sudah dibuat. Itu tujuan supaya kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa membuat sendiri nanti pantunnya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, demikian aja pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran yang ibu sampaikan buat anak-anak ibu semua bisa dipahami, bisa dimengerti. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Silakan bendahara untuk atau pengurus kelas yang namanya si Evi maju ke depan untuk membawakan kita dalam doa sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini.
Kepada teman kita si Ebi dipersilakan. Mari kita bersatu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali.